Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini adalah tentang al-muqtarin bi al, yaitu isim ma'rifat yang dia itu dimasuki oleh al. Al-muqtarinu bi al adalah definisinya isimnya ismun sabaqathu al, isim yang dimasuki oleh al gini ya. Jadi pokoknya kalau dimasuki al maka dia adalah ma'rifat. Fa'afadathu at-ta'rifa, maka al tersebut berfaedah ta'rif atau menjadikan isim itu ma'rifat. Fasoro ma'rifatan ba'da angkana nakiratan, setelah sebelumnya dia menjadi isim nakirah. Contoh ar-rajul, al-kitab, al-faros. Nah, dan wa'al kulluha harfu ta'rifin, wa'al kulluha harfu ta'rifin lalam. Jadi yang menjadi huruf ta'rif itu adalah semuanya, kulluha, baik hamzahnya dan juga lamnya. Ya, bukan kemudian lantas lamnya saja yang memakrifatkan ya, atau hamzahnya saja gitu, tapi dua-duanya, baik itu alif dan juga hamzah dan juga lamnya itu adalah harfu ta'rifin semuanya. Oke. Nah, hamzahnya dalam al itu adalah hamzahnya adalah hamzah kotok di mana dia berharokat fathah. Nah, wusilat li kasratil istimali alal arjahi. Nah, hanya saja hamzah tersebut itu seringkali ketika dibaca sambung dia tidak dibaca hamzahnya langsung misalkan jadi alnya itu hamzahnya tidak dibaca. Nah, itu karena alasannya li kasratil istimal, meskipun dia bukan hamzah wasol tapi dia adalah hamzah kotok. Wahia imma antakuna li ta'rifil jinsi wa tusamma al jinsiyah, dinamakan dengan al jinsiyah, wa imma li ta'rifi hiswatin ma'hudatin minhu wa yuqalu laha al ahdiyah. Jadi intinya al itu terbagi menjadi dua, satu jinsiyah ya, jadi yang memarifatkan isim jenis, kemudian yang kedua adalah al ahdiyah ya, jadi memarifatkan atau menjelaskan sesuatu masuk pada sesuatu yang sudah diketahui gitu, hissah ma'hudah, bagian yang ma'hudah yang telah diketahui dengan beberapa cara berikut. Nah, sekarang kita bahas dulu al-ahdiyah. Al-ahdiyah adalah imma antakuna lil ahdi dzikri. Yang pertama pembagian al-ahdiyah adalah al lil ahdi al-dzikri, yaitu ma sabaqa limashu biha dzikrun fil kalami. Jadi sesuatu yang sebelumnya sudah disebutkan, artinya sebelum disebutkan dengan beral, sebelumnya dia itu sudah disebutkan duluan. Contoh misalkan ja'ani doifun, datang kepadaku seorang tamu, lalu selanjutnya fa'akramtu, lalu aku memuliakan tamu tersebut. Nah, al di sini, al pada lafadz ad-dhaif yang kedua ini disebut sebagai al lil ahdi dzikri, yaitu dimana al yang masuk pada isim yang sebelumnya sudah disebutkan. Ad-dhaifa ini disebutkan kedua kalinya, sebelumnya dia sudah disebutkan di sini. Jadi sehingga ad-dhaifa yang kedua ini adalah ad-dhaifa yang pertama. Jadi maksudnya adalah orang yang sama. Nah, begitu ya. Nah, begitupun contoh berikutnya. Di dalam dawuhnya Allah Ta'ala ini, kama arsalna ila fir'auna rasula. Jadi Allah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Disebutkan kalimat rasul yang pertama, fa'aso fir'aunu ar-rasula, disebutkan lafadz ar-rasul yang kedua. Lafadz ar-rasul yang kedua ini beral. Nah, maka ar-rasul yang kedua ini adalah yang dimaksud itu sama dengan rasul yang pertama. Dan al yang masuk pada ar-rasul yang kedua ini disebut sebagai al lil ahdi dzikri. Jadi az-zikri ini maksudnya disebutkan, artinya dia sebelumnya itu sudah disebutkan dalam satu rangkaian kalimat tersebut itu. Oke, nah berikutnya pembagian al-ahdi yang selanjutnya adalah ada yang kedua, al-lil ahdi al-khuduri. Jadi yang kedua dari pembagian al-lil ahdi itu adalah al-lil ahdi al-khuduri. Maksudnya adalah ma yakunu mashubuha hadiron. Jadi di mana sesuatu yang diisyaroi atau sesuatu yang disandingi al, yang bersamaan al itu adalah dia hadir atau pada saat itu ada. Contoh misalkan jitu al yauma, saya datang al yauma pada hari ini. Nah, maksudnya al yauma di sini yaum disandingi al atau dimasuki al, itu artinya adalah al yauma al hadir alladzi nahnu fihi, yaitu hari yang ada sekarang di mana kita sedang berada pada hari itu tadi. Jadi menunjukkan hari yang itu tadi.
Jadi hari ini. Jadi tidak perlu mengucapkan hadzal yaum, tapi cukup dengan kalimat al yauma, dan alnya adalah namanya al lil ahdi al huduri, di mana menunjukkan bahwasanya lafadz yang dimasuki al itu adalah lafadz yang hadir pada saat itu. Oke, nah pembagian yang ketiga ini yang sering kali muncul adalah al-lil ahdi adzihni. Jadi al-lil ahdi adzihni, yaitu artinya ma yakunu mashubuha ma'hudan dihnan. Jadi suatu lafadz yang dimasuki oleh al-lil ahdi adzihni itu adalah dia sudah diketahui ma'hudan, jadi sudah diketahui dihnan dalam hati, kira-kira begitu. Jadi secara sudah dimengerti oleh antara orang yang ngomong dan orang yang yang mendengarkan itu, kira-kira fayan sorifu al fikru ilaihi bimujarrodin nutqi bihi. Maka ketika diucapkan ya lafadz yang kemasukan al-liladi ini tadi, maka otomatis pendengar ya itu akan berpikir pada pada sosok yang dimaksud itu tadi. Artinya sudah diketahui dalam hati setiap orang tadi. Contoh misalkan haldoro al-amiru, haldoro hadir, al-amiru amir. Ini seperti kita mengucapkan ya presiden datang. Karena presiden kita sekarang adalah Pak Jokowi, maka pasti semua orang akan berpikir itu adalah Pak Jokowi meskipun hanya disebut dengan kalimat presiden. Begitupun haldoro al-amiru, ini tentu sudah maklum sekali dalam hati setiap orang bahwasanya amirnya di situ siapa ya pada saat itu. Jadi dia yang datang. Jadi al-amiru sudah maklum sekali. Nah, sama juga waka'anna bainaka wa baina mukhatabika ahdun birajulin. Seperti ada antara kamu sebagai orang yang ngomong dan juga mukhatab atau orang yang mendengarkan sampean ngomong itu memiliki pengetahuan yang sama birajulin tentang seorang laki-laki. Kita sedang ngomongin seorang laki-laki, dan seorang laki-laki yang saya pahami itu juga kamu pahami. Sebagai pendengar kamu juga memahami seorang laki-laki yang sedang saya omongkan. Maka kemudian saya mengucapkan haldoro ar-rajulu. Jadi antara si mutakalim orang yang ngomong ya, antara si mutakalim dengan si mukhatab orang yang mendengarkan yang diajak omong, mereka itu sudah tahu satu sama lain tentang siapa. Nah, ini disebut al yang masuk di sini adalah al lil ahdi adzihni. Jadi dalam hati masing-masing itu sudah tahu bahwasanya siapa yang dimaksud oleh ar-rajul yang bersamaan al begini itu. Nah, gitu. Oke. Terima kasih.